Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyati sebagai dosen mata perkuliahan belajar dan pembelajaran serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya Rizky Priantoro sebagai moderator dan teman saya. Saya Yumna. Saya Melia Solika. Saya Kalis Wijayanto. Saya Hirsya Andita Pramaswari. Saya Destin Fitriana. Saya Lisa Kurnia. Baiklah, itu tadi perkenalan dari teman-teman kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang hakikat belajar, pembelajaran, asas, dan prinsip-prinsipnya. Sebelumnya, masuk ke latar belakang akan disampaikan oleh Mbak Yumna. Selanjutnya, latar belakang. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah sebagian terpenting yang wajib diketahui para pengajar sehingga mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut dan seorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajarannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 6. Yang pertama, apa pengertian belajar dan pengertian pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, apa perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, apa pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Yang keempat, apa macam-macam asas belajar dan pembelajaran. Yang kelima, apa pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran serta jenis prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang keenam, bagaimana penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Terima kasih Mbak Yumna telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, tujuan dari penulisan ataupun pembuatan PowerPoint ini akan disampaikan oleh Mbak Amel. Selanjutnya tujuan yang pertama memahami pengertian belajar dan pengertian pembelajaran. Yang kedua mengetahui perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga mengetahui dan memahami pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Yang keempat mengetahui macam-macam asas belajar dan pembelajaran. Yang kelima mengetahui prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran serta jenis prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang keenam mengetahui penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua pembahasan. A. Pengertian belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Walker E.L. 1973 mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perbuatan sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua menurut Gardner 1975 belajar adalah suatu proses yang mampu dilakukan oleh organisme hidup seperti manusia dan hewan bukan tanaman, yang memungkinkan organisme tersebut memodifikasi perilakunya secara relatif cepat dan permanen, sehingga modifikasi yang sama tidak berulang kali terjadi pada setiap situasi baru. Yang ketiga, Benny 2009 menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Belajar juga dapat dipandang sebagai sebuah proses elaborasi dalam upaya pencarian makna yang dilakukan oleh individu. Terima kasih Mbak Amel telah memaparkan materi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kalis. Ya, selanjutnya, menurut Muhaimin dalam Rianto 2009 halaman 131, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Menurut Patricia L. Smith dan Tilman J. Ragan 1993, yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan penyampaian informasi
dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang spesifik. Menurut Yusuf Hadi Marso 2005 halaman 144 memaknai istilah pembelajaran sebagai aktivitas atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajaran atau learner counter. Istilah pembelajaran digunakan untuk menggantikan istilah pengajaran yang lebih bersifat sebagai aktivitas yang berfokus pada guru atau teacher counter. Oleh karenanya, kegiatan pengajaran perlu dibedakan dari kegiatan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan sesuatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu. Kemudian, pengertian pengajaran secara umum, pengajaran sebagai suatu sistem dan proses belajar mengajar, serta pembahasan mengenai model dan komponen pengajaran dengan fokus uraian tentang model-model pengajaran, komponen-komponen pengajaran, serta komunikasi dalam proses pengajaran. Menurut Sardiman 2012 halaman 12, pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar atau siswa di dalam kehidupan, yakni membimbing mengembangkan yang harus dijalankan oleh para siswa. Menurut Ahmad Rohani 2004 halaman 1, pengajaran adalah salah satu aktivitas proses mengajar belajar. Menurut Hasan Langgulung 1983 halaman 3, pengajaran adalah pemindahan pengetahuan dari seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui. Kemudian B, perbedaan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran lebih menekankan pada proses belajar yang dimiliki oleh siswa secara aktif, sedangkan pengajaran cenderung bersifat otoritatif dan lebih menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran. Menurut Sugiono, tahun 2010, pembelajaran merupakan proses pengiriman informasi dan pengetahuan dari guru ke peserta didik, sedangkan pengajaran merupakan proses pengiriman informasi dan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Menurut Slavin 2010, pembelajaran adalah proses memperoleh pemahaman dan keterampilan baru melalui aktivitas dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pengajaran merupakan proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari guru ke peserta didik. Menurut Asikin, tahun 2012, pembelajaran merupakan proses memperoleh pemahaman dan keterampilan baru melalui aktivitas dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pengajaran merupakan proses pengiriman pengetahuan dan keterampilan dari guru ke peserta didik dengan cara memberikan penjelasan dan demonstrasi. Lalu yang C, pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Pembelajaran atau instruksi adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar, atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Terima kasih Mbak Lisa. Untuk selanjutnya, macam-macam asas belajar dan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Hirsia. D. Macam-macam asas belajar dan pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Yang kedua, minat dan perhatian.
Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi belajar. Perhatian akan timbul dari siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, motivasi. Dorongan bagi seseorang untuk kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat yang berasal dari diri sendiri disebut motivasi intrinsik. Kemudian dorongan dari luar disebut motivasi ekstrinsik. Yang keempat, apersepsi. Menafsirkan buah pikiran, menyatukan, dan mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian memahami dan menafsirkannya. Yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Yang keenam, kooperatif. Konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Terima kasih Mbak Yesya telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Destin. Jenis prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell A.B. 1961 adalah 1. Prinsip kesiapan atau readiness. 2. Prinsip motivasi atau motivation. 3. Prinsip persepsi. 4. Prinsip tujuan. 5. Prinsip perbedaan individual. 6. Prinsip transfer dan retensi. 7. Prinsip belajar kognitif. 8. Prinsip belajar afektif. 9. Prinsip belajar evaluasi. 10. Prinsip belajar psikomotor. Pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran serta jenis prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Prinsip belajar menurut Robert H. Davis adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Terima kasih Mbak Destin telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat tanda yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, pembelajaran untuk simulasi respon. Merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dari respon atau jawaban atas stimulus. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Merujuk pada proses belajar yang artinya seseorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Merujuk pada proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, situasi melalui proses penyerupaan situasi yang nyata. Kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pelajaran. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Merujuk pada aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Merujuk kepada proses belajar membangun prinsip dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang dialami sebelumnya. Yang selanjutnya, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, cara mengatasi masalah itu melalui proses berpikir yang sistematis. Selanjutnya, penutupan.
Simpulan, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, salah perbuatan yang tidak berkenan di hati para audiens, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.